Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu Aulian Nur Rahman dan Andi Iftita Sabina, ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi yaitu pelaporan ekuitas. Next. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah besarnya hak maupun kepentingan dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Apabila diingat kembali mengenai persamaan dasar akuntansi, pada sisi kiri ada harta dan sisi kanannya adalah utang serta ekuitas. Ekuitas juga diformulasikan dengan total dari aktiva yang dikurangi dengan total pasiva. Next. Sumber ekuitas. Sumber ekuitas perusahaan merupakan sebuah hak pemilik perusahaan yang merupakan selisih dari aktiva dengan kewajiban, sehingga ekuitas bukan ukuran nilai harga jual dari perusahaan tersebut. Nilai ekuitas juga tidak selalu positif. Nilainya akan negatif jika liabilitas lebih besar ketimbang nilai aset. Nilai ekuitas negatif dikenal dengan istilah defisit. Agar perusahaan bisa mengetahui nilai ekuitas, maka perusahaan harus mengaturnya dengan baik. Catat semua aset dan juga liabilitas yang dipunyai agar keuntungan bisa didapat dan tidak defisit. Tujuan pelaporan ekuitas. Dalam sebuah ekuitas, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham ialah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan atau stewardship management. Tujuan lain pelaporan ekuitas adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Sebuah informasi tentang kewajiban yuridis perseorangan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Dan untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham meliputi sebuah sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya, pengaturan yuridis yang membatasi pembagian dividen, dan pengembalian modal setoran kepada pemegang saham. Prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya, atau urutan proteksi. Jenis-jenis ekuitas. 1. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah seluruh jumlah uang yang nantinya akan dikembalikan kepada pemegang saham jika seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dilikuidasi dan seluruh utang perusahaannya dibayarkan. Sebuah nilai dari ekuitas yang paling kerap dibahas pada kehidupan sehari-hari adalah ekuitas pemegang saham. 2. Ekuitas pemilik. Hampir sama dengan pengertian ekuitas pemegang saham, yang membedakan apa itu ekuitas pemegang saham dengan ekuitas pemilik adalah keuntungan pada ekuitasnya. Pemilik selanjutnya akan diterapkan di berbagai usaha yang tidak masuk ke dalam bursa efek. Dan semua keuntungan yang telah didapat akan masuk ke pemilik usaha. Kan nilai ekuitasnya juga menjadi nilai ekuitas dari pemilik usaha. Ekuitas biasa disebut juga dengan nilai dari rumah yang dikurangi dengan jumlah utang hipoteknya. Jenis ekuitas yang satu ini sangat memiliki peran sangat penting, terutama bagi mereka yang akan membeli atau menjual rumahnya. Next. Pembiayaan ekuitas. Pembiayaan ekuitas dapat dipakai jika perusahaan mempunyai usaha yang sudah berhasil, akan tetapi pengusaha tidak memperoleh profit. Pembiayaan ekuitas bisa dilakukan sebagai salah satu siasat untuk mencari modal. Saham yang ada di perusahaan bisa dijual ke investor dan hasil pembiayaannya bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Berikut ada pentingnya ekuitas bagi perusahaan.
Sebuah nilai ekuitas dalam perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Sebab jumlah nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga pokok saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas disusun untuk menyajikan untuk setiap komponen ekuitas, saldo awal, setiap kenaikan selama periode tersebut, setiap penurunan selama periode tersebut, dan saldo akhir. Untuk modal disetor, contoh kenaikan adalah penerbitan ekuitas baru dan contoh penurunan adalah pembelian kembali saham yang dikeluarkan sebelumnya. Untuk laba ditahan, pendapatan adalah kenaikan yang paling umum dan pembayaran dividen adalah penurunan yang paling umum. Berikut ini adalah beberapa akun yang disajikan dalam bagian ini adalah total pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Efek dari setiap perubahan akuntansi yang telah diterapkan secara retrospektif untuk periode sebelumnya. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi ke pemilik, rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen ekuitas pada awal dan akhir tahun, termasuk laba atau rugi bersih yang didistribusikan kepada pemegang saham, penurunan atau peningkatan cadangan modal saham, dan pembayaran dividen dilakukan kepada pemegang saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabina. Penggolongan ekuitas. Ekuitas pemegang saham dipisahkan dalam dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan. Dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik, misalnya saham treasury atau modal sumbangan. Modal perseroan dipisahkan antara modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dapat digolongkan menjadi A. Modal setoran. 1. Share capital. Saham biasa adalah saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan yang paling akhir saat perusahaan dilikuidasi, sehingga resikonya adalah yang paling besar. 2. Share premium. Agio saham merupakan selisih antara nilai nominal dengan nilai pasar. 3. Accumulated other comprehensive income. Seluruh perubahan modal selama periode tertentu kecuali yang berasal dari investasi pemilik dan distribusi ke pemilik. 4. Treasury shares. Saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. 5. Non-controlling interest. Hak non-pengendali merupakan pemegang saham minoritas, kepemilikannya tidak signifikan. B. Laba ditahan. Akumulasi perolehan laba rugi yang tidak dibagi sebagai dividen. Pengakuan dan pengukuran ekuitas. Dasar pengukuran yang lazim digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Penyajian dan pengungkapan ekuitas. Berdasarkan PSAK nomor 1 paragraf 77 disebutkan bahwa entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.